Kenapa ya anak ayam dan ayam dewasa memiliki bentuk yang sama ketika muda dan dewasanya, sedangkan berudu dan katak dewasa memiliki bentuk yang jauh berbeda ketika telah dewasa? Yuk kita saksikan bersama penjelasan narasumber berikut. Halo Sobat X-Science, jumpa lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, kakak mau bertanya, siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Kucing, burung, atau jangkrik? Ada yang tahu jangkrik tidak? Nah adik-adik, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memiliki daur hidup atau siklus hidup, termasuk hewan-hewan tadi. Ada yang sudah tahu belum siklus hidup itu apa? Siklus hidup itu adalah serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme. Sejak dia lahir, berkembang jadi dewasa, berkembang biak, bahkan berujung pada kematian. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah siklus hidup makhluk hidup dari hewan. Ternyata ada berbeda-beda loh. Yaitu ada yang bermetamorfosis dan ada yang tidak bermetamorfosis. Apa sih bedanya? Yuk kita pelajari. Yang pertama, kakak akan coba jelaskan siklus hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah daur hidup hewan yang diawali dari lahir atau menetas, terus berkembang menjadi anak hingga dewasa, bentuknya sama, tidak ada yang berubah. Hewan hanya mengalami perubahan ukurannya saja. Dia tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kucing, ayam, atau jangkrik. Semuanya tidak mengalami perubahan bentuk, hanya ukurannya saja yang berubah. Adik-adik, siklus hidup hewan yang kedua adalah hewan yang mengalami metamorfosis. Artinya, mengalami perubahan bentuk. Ternyata adik-adik, metamorfosis ini dibagi menjadi dua bagian. Ayo, siapa yang tahu? Iya betul, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kira-kira apa ya bedanya? Apa? Iya, ternyata metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa, terus dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, kakak mau bertanya sama adik-adik. Siapa yang bisa? Ya? Kupu-kupu, betul sekali. Kira-kira perubahannya bagaimana? Telur, terus larva atau bentuknya udah jadi ulat, terus kepompong. Dari kepompong berubah jadi kupu-kupu, betul sekali. Ada yang lain tidak? Iya betul, katak atau kodok gitu ya. Yang lainnya? Betul sekali, nyamuk. Nyamuk yang setiap hari biasanya menghisap darah kita ya. Itu adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, sekarang yang kedua. Hewan yang mengalami metamorfosis tapi tidak sempurna. Apa sih bedanya? Mengalami perubahan bentuk, tapi tidak sempurna. Di mana ya bedanya? Metamorfosis tidak sempurna itu adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk, tapi tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Jadi dari telur, nimfa, terus hewan dewasa. Nimfa, ada yang tahu tidak nimfa itu apa?
Nimfa itu adalah hewan kecil atau hewan muda. Bedanya dengan hewan dewasa apa? Nah, paling mudah untuk membedakan antara hewan muda dengan hewan dewasa adalah lihat ada atau tidak adanya sayap. Jadi, perubahan bentuk metamorfosis tidak sempurna adalah telur, nimfa, dewasa. Contohnya, yang pertama adalah jangkrik. Jangkrik tidak mengalami fase pupa. Terus kecoa. Dan satu lagi kakak kasih contoh adalah belalang. Jadi, begitulah proses siklus hidup hewan yang ada di bumi ini. Selama siklus hidup ini tetap berjalan, maka tingkat keberlangsungan suatu organisme tidak akan pernah punah loh adik-adik. Paham kan adik-adik? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Saatnya Sobat Exchange menjawab pertanyaan nalaria berikut. Perhatikan beberapa siklus hidup hewan di bawah ini. Siklus hidup manakah yang mengalami metamorfosis sempurna? Sudah tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah pilihan D. Pintar sekali Sobat Exchange di rumah. Kenapa pilihan D yang benar? Karena hanya pada pilihan jawaban A dan B yang mengalami siklus sempurna, yang juga melewati tahap pupa. Sedangkan pilihan C, ayam merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dan pilihan D, belalang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana? Mudah bukan belajar tentang metamorfosis? Sobat Exchange harus bisa membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna ya. Beserta contoh-contoh hewannya juga ya.